Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Akhwat wa ummahat serta rekan-rekan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah berapa bulan ya kita tak bertemu, dan alhamdulillah Allah anugerahkan kepada kita untuk bertemu kembali. Semoga pertemuan ini walaupun singkat akan memberikan energi yang positif, tidak hanya untuk kita tapi juga energi positif itu akan dirasakan oleh keluarga kita, oleh lingkungan masyarakat kita, baik di rumah maupun di lingkungan kantor. Karena kita yakin dengan janji Allah dalam majlis ilmu bersama kita adalah para malaikat yang akan dengan izin Allah pintu-pintu langit semua akan dibukakan untuk kita. Keberkahan, kesuksesan, kemudahan, sakinah, mawaddah warahmah, semoga Allah selalu berikan untuk kita semua. Ya amin ya rabbal alamin. Hari ini satu tema yang pendek tapi sebenarnya dalam, ya, karena membahas tentang adab istri kepada suami. Alhamdulillah saya memulai dari beberapa realita yang sering saya hadapi dan sering dikonsultasikan kepada saya, yaitu tentang bagaimana kondisi perceraian di masyarakat kita untuk baik pasangan muda maupun pasangan yang sudah tidak muda lagi ini cukup meningkat di Indonesia. Sampai ada satu kasus yang dikonsulkan ke saya pada saat seorang istri memutuskan untuk menggugat suaminya. Alasan-alasan untuk bicara masalah istri itu sudah ibaratnya menutup telinga. Saya coba menyentuh, coba jangan bercerai, pikirkan anak-anak. Ternyata apa kata ibu tersebut? Justru saya memilih bercerai untuk menyelamatkan anak-anak saya. Loh, emangnya ada apa dengan anak-anak? Ya, sudut pandangnya jika bercerai justru menyelamatkan anak-anaknya, memisahkan anak-anak dari ayahnya. Ya, itu sebuah pilihan yang menurutnya adalah pilihan yang terbaik. Masalahnya begini, bagaimana mungkin kita bisa membentuk keluarga yang Qur'ani? Ya, ketika si anak melihat kondisi bagaimana ayahnya, di mana anak disuruh menghafal Quran, disuruh dekat dengan Al-Quran, bapaknya aja bapaknya Quran. Bagaimana anak kita didik untuk komitmen dengan sholatnya, bapaknya aja kagak bisa sholat. Daripada anak saya mendapatkan ayah yang tidak idealis, yang selalu berbenturan dengan prinsip-prinsip kebaikan yang ingin saya tanamkan kepada anak saya, bismillah, saya memilih untuk bercerai. Hati saya sedih, karena ini tak cuma satu kasus, banyak kasus. Perceraian itu muncul ketika seorang wanita sudah banyak tahu ilmu tentang kerumah tanggaan, sudah banyak tahu tentang hak suami istri di saat mengikuti pengajian. Apakah dengan taklim yang diikuti membuat seorang wanita akhirnya tidak hormat dengan suaminya? Apakah dengan taklim yang banyak diikuti sehingga dia tahu bagaimana konsep keluarga yang ideal membuat seorang wanita bergerak lari dari masalah, bukan menyelesaikan masalah konflik dalam rumah tangga?
jika memang taklim yang dilakukan oleh seorang wanita menyebabkan gejolak dalam rumah tangga, saya pastikan ada yang beres dari taklim. Kenapa? Karena dalam sebuah majelis taklim, seorang istri ketika banyak ilmu harus semakin berikhtiar, harus semakin berusaha untuk mempertahankan ke rumah tangga anak, kesakinah dalam rumah tangganya. Nah, begitu saya coba kumpulkan kasus satu, kasus yang kedua, kasus ketiga, ya memang beda kondisi antara majelis taklim yang ibu-ibunya atau istri-istrinya adalah istri-istri rumah tangga yang hanya dinafkahi oleh suaminya, dengan taklim yang wanita-wanitanya, jamaahnya ya lebih kepada orang-orang yang ekonomi mandiri. Apakah dia bisnis woman, apakah dia bekerja, pokoknya ekonominya mandiri. Kalau dia berhadapan dengan konflik dalam rumah tangga, akan beda sikapnya. Kalau yang ekonominya tergantung suami, paling abah sabarin. Kan kalau cerai, mau makan apa, mau tinggal di mana, kan bisa begitu. Udah deh, pasrah aja. Tapi beda dengan ya taklim-taklim yang istri-istrinya itu, wanita-wanitanya punya kemandirian dalam ekonomi, merasa gak ada ketergantungan dengan suami. Tanpa suami pun dia bisa jangan mendidik anaknya, menyekolahkan anaknya. Maka akhirnya muncul untuk jangan ketagihan, muncul penyakit menular yang kemudian cerai. Tadi, namun begitu maaf sekali, pada kesempatan kali ini ketika akan membicarakan tentang rumah tangga, berarti pada saat kita berhadapan dengan konsep idealisme, bagaimanakah seorang istri kepada suaminya, bagaimanakah seorang suami kepada istrinya dalam membentuk rumah tangga. Yang namanya idealisme pasti kadang berbeda dengan bahasa realitanya, bahasa nasibnya. Untuk itu, ya seperti apakah semua itu kan harus kita merujuk kepada Al-Quran. Saya mau memulai dari siapakah yang bisa membaca Al-Quran sebagai petunjuk. Karena kan Al-Quran ini tidak hanya buku bacaan, tapi Al-Quran ini kan buku petunjuk. Yang disebut dengan buku petunjuk berarti kan mengarahkan kita, menggiring kita untuk ke satu tempat tujuan yang ingin kita capai, yang ingin ya kita berhasil ke sana. Menurut teman-teman, Al-Quran ini membawa kita dan keluarga kita sebagai petunjuk menuju ke tempat yang mana sih? Kemana Al-Quran membawa kita? Pertanyaan gampang ini. Kemana sih Al-Quran membawa kita? Kan kalau kita punya aplikasi online, pesan Gojek, pesan Grab, itu kan pasti, ya kan? Akan mengantarkan kita ke satu tempat, sehingga jalannya menuju sini, kanan, kiri kan begitu kan? Ya ada tujuannya, ada startnya, ada tujuannya. Sama halnya dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran ini buku petunjuk, berarti kan membawa kita semua ke satu tempat yang diinginkan oleh Al-Quran. Sebenarnya Al-Quran itu membawa kita ingin kemana sih? Kemana Al-Quran ingin membawa kita? Kemana? Ke surga. Gak usah ragu, Al-Quran itu ingin membawa kita ke surga. Ya, kalau Al-Quran ingin membawa kita ke surga, ya kan, berarti ini kan tujuan akhir kita. Mulainya dari mana? Dari kita di bumi. Berarti kita harus tahu kenapa, ya kan, Al-Quran akan memberikan petunjuk kepada kita, akan membawa kita kepada surga, sedangkan kita ini sekarang di bumi. Berarti kita harus tahu dulu asal usulnya. Kenapa kita ada di bumi? Dan kenapa kita harus balik ke surga? Ada yang tahu kenapa kita ada di bumi? Apa alasannya? Apa sebab akibat?
Apa penyebabnya? Kenapa kita terdampar di bumi? Ini kan kisahnya Nabi Adam dan Hawa. Yang namanya manusia, yang namanya pengantin, yang namanya keluarga, yang namanya suami istri dari kalangan manusia, asal usulnya di bumi atau di surga? Ya. Nabi Adam dan Hawa itu menikah di bumi atau di surga? Di surga. Berarti dalam surat Al-A'raf dari ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-25 ini menceritakan sejarah pernikahan manusia, bahwa manusia yaitu Adam dan Hawa pertama kali dinikahkan oleh Allah hidup bersama di bumi, tapi di surga. Di ayat yang ke-19 yaitu ketika Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Hai Adam, ya, tinggallah kamu bersama dengan istrimu di mana? Di surga. Makanlah semua yang ada di surga, semuanya boleh kecuali satu. Ya kan? La taqrabu hadhihi syajarah. Jangan deketi pohon ini. Semua yang ada di surga kenikmatan, kecuali cuma satu. Nah, apa yang terjadi dengan Nabi Adam? Apakah Nabi Adam ingat dengan larangan yang diberitakan Allah? Lupa. Ya, siapakah yang membuat Nabi Adam akhirnya memakan buah kulit? Iblis atau Hawa? Iblis, bukan Hawa. Karena di dalam ayat ini, dalam ayat 19 ini, ya, dan di ayat 20 Allah menceritakan bahwa iblis itu berusaha banget. Tujuannya iblis adalah agar yang namanya suami istri gak langgeng, yang namanya suami istri bercerai. Gimana caranya ya menceraikan Adam dan Hawa? Akhirnya melalui strategi tanpa disadari oleh Nabi Adam, yaitu iblis mengajak Adam dan Hawa memakan buah khuldi. Yang dimakan sedikit atau banyak? Sedikit, nggak sampai kenyang. Enggak, kan dia cuma makan sedikit. Walaupun sedikit, tapi kan udah terlanjur masuk ke dalam tenggorokan. Kalau makanan dan minuman udah masuk ke dalam tenggorokan, jadi apa sih akal? Jadi darah dan daging. Sebab itu akibatnya fatal. Ya, di ayat yang ke-23 ya. Di 22 dulu. Sebab makanan yang dimakan sedikit tapi mengakibatkan fatal. Allah langsung menegur Nabi Adam di ayat yang ke-22, ayat ke-22. Allah langsung menegur Adam dengan mencabut satu kenikmatan yang pertama kali di surga, yaitu kenikmatan berpakaian. Dan yang akhirnya Adam dan Hawa harus menutupi dari daun-daun dari surga. Nah, pada saat Nabi Adam memakan buah khuldi berikut Hawa, tujuan iblis bukan sekedar Nabi Adam itu melakukan larangan, tapi menginginkan agar Adam dan Hawa ini bisa berpisah, bercerai. Lihat di ayat yang ke-23. Nabi Adam menyadari ini semua kesalahan, dan Hawa pun menyadari sebuah kesalahan. Sampai dia berdoa di ayat 23, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami menyadari bahwa kami telah melakukan kezaliman dan minta ampun kepada Allah. Adam dan Hawa meminta ampun. Diampuni nggak sama? Diampuni kan? Allah Maha Pengampun. Tapi apakah dihapuskan dosanya? Diputihkan dosanya? Tidak. Karena yang dilakukan oleh Nabi Adam walaupun sedikit fatal, menjadi darah daging. Yang namanya surga boleh nggak
Di dalamnya ya tinggal orang yang darah dagingnya terkontaminasi dengan sesuatu yang haram. Nggak bisa. Ya bunyi terus alarmnya, gitu kan? Ada makanan kamu sedikit, tapi akibatnya fatal. Allah ampuni. Tapi ada konsekuensi hukum untuk mensucikan kembali darah daging kamu. Bagaimana caranya mensucikan darah daging Nabi Adam? Di ayat yang berikutnya, qala turun kamu ke bumi. Jadi di bumi ini, kenapa kita terdampar di bumi? Karena Allah menginginkan di bumi inilah tempat kita harus ya memperbaiki diri, mensterilisasi darah daging kita, jangan sampai terkontaminasi dengan sesuatu yang haram. Ya, agar ketika di bumi ini kita tinggal, kita mati untuk mempersiapkan balik ke kampung halaman kita. Mana kampung halaman kita? Surga. Untuk itu diturunkan Al-Quran agar kita baca dengan benar, memahami dengan benar, jangan sampai nanti salah kampung. Karena ada dua kampung di akhirat, kampung surga sama kampung neraka. Jangan sampai penduduk bumi anak keturunan Nabi Adam nanti salah kampung, malah kampung neraka. Diturunkan Al-Quran. Al-Quran ini disebut dengan petunjuk, berarti nanti mengarahkan kita ya, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan keluarga bermasyarakat, semuanya di bumi ini ya, ikuti petunjuk biar kamu nyampe kembali ke kampung halaman kita, yaitu di surga. Namun akhwat, kalau Al-Quran sebagai petunjuk tidak semudah Al-Quran sebagai bacaan. Kalau sekedar Al-Quran sebagai bacaan, semua orang bisa baca Al-Quran, belajar dengan metode qiraati, iqra, umi, bisa baca Al-Quran. Tapi siapakah yang bisa baca Al-Quran sebagai petunjuk, belok kanan, belok kiri? Tidak semua orang. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 2, siapakah yang bisa baca petunjuk di dalam Al-Quran? Al-Baqarah ayat 2 berapa? Dari kalau kitab ini narai babi, gak ada keraguan. Hudan sebagai petunjuk bagi siapa? Lil muttaqin, hanya untuk orang yang bertakwa. Takwa bahasa Arab, tapi sudah diadopsi menjadi bahasa Indonesia, ya kan? Kalau begitu saya ingin tahu apakah takwa bahasa Indonesia sama dengan takwa bahasa Arab? Karena hanya orang yang punya ilmu takwa yang bisa baca petunjuk Al-Quran agar bisa balik ke dalam surga. Takwa bahasa Indonesia apa sih? Menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Kalau takwa adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, itu kan perpanjangan dari patuh, ya? Patuh berarti orang yang menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Patuh dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arabnya apa? Taat, taat. Ternyata bukan takwa. Karena ada satu hadis ketika Rasulullah menyebutkan pada saat Allah menyuruh malaikat untuk mengazab satu kaum. Begitu malaikat mau mengazab kaum itu, didapati oleh malaikat di kaum itu ada orang yang lagi sujud sama Allah. Berarti di antara yang lagi maksiat ada yang sujud. Malaikat kan baik kepada Allah. Bagaimana mungkin mengazab satu kaum yang di dalamnya ada orang yang lagi sujud kepada Allah? Apa kata Allah? Justru Allah menyuruh azablah dari orang itu terlebih dahulu. Kenapa orang yang sujud diazab terlebih dahulu? Berarti ada yang salah dari sujudnya. Sujudnya tidak mengantarkan dia kepada sesuatu yang Allah sukai. Karena sujudnya tidak mengantarkan dia kepada takwa.
Kalau begitu, apa sih itu takwa? Aku bisa lihat kata perintah takwa di dalam Al-Quran itu dua. Ada yang menggunakan kata taku, ada yang menggunakan kata ku. Yang menariknya dalam surat 66 ayat 6 ini menggunakan kata perintah ku, yaitu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, artinya, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Dan siapa? Dan keluargamu. Dari mana? Dari api neraka. Berarti yang namanya takwa adalah orang-orang yang tidak egois. Yang namanya takwa adalah orang-orang yang sensitif, orang-orang yang peduli. Dia akan menjaga dirinya dan akan menjaga keluarganya jangan sampai masuk neraka. Untuk itulah hanya orang-orang yang tidak egois ini. Kalau saya mah biasa, taklim ada anak kecil biasa, karena saya memang seorang ibu. Nah yang gadis-gadis harus dibiasakan. Karena jangan sampai ngaji gak boleh bawa anak kecil. Terus anaknya kalau di mana? Ya kan? Kan ada juga seorang ustaz, gak boleh anak kecil. Kan? Kalau saya biasa, agar dia pun terbiasa. Ya kan? Dan jangan sampai menganggap anak kecil itu mengganggu kita. Karena dia hadir tidak akan mengganggu. Ya kan? Dia hadir dengan dunianya. Kita lah yang sudah dewasa, yang sudah bisa positive thinking. Ya kan? Artinya biarkan dia memiliki kebiasaan bersama dengan orang-orang yang baik. Jadi jangan merasa diganggu dan jangan pula terganggu, kan? Karena memang ibu ini harus dekat dengan anak. Kalau saya tenang, saya enggak. Kenapa? Karena jangan sampai anak itu dilarang ketika ibunya mau ngaji. Nanti anak akan merasa dipisahkan oleh ibunya. Ya, tinggal kita yang sudah dewasa, jangan terganggu. Selama dia tidak melakukan hal-hal yang sifatnya membahayakan, anggap aja, ya kan? Sebuah dinamika ada yang bergerak dalam taklim kita. Nah, kembali ke sini, ya kan? Orang yang bertakwa berarti orang yang tidak egois. Kalau begitu, kita bisa ketemu alasannya. Kenapa Allah menyuruh malaikat mengazab dari orang yang sujud terlebih dahulu? Di antara yang maksiat di tengah-tengah kaumnya. Kenapa? Alasannya apa? Egois. Dia mau masuk surga sendirian. Dia tak peduli kanan kiri. Salah. Jangan yang penting saya masuk surga. Yang penting saya ibadah. Nah, berarti ketemu alasannya. Biarin aja ibu. Yang penting gak membahayakan dia. Biar yang gadis-gadis belajar jadi seorang ibu. Jangan nyalain anak ketika kita gak konsentrasi. Anak sih gak konsentrasi, anak gak pernah ganggu ibunya. Ibunya aja yang merasa terganggu. Kan begitu kan? Kembali ke materi kita. Berarti ketika kita akan belajar tentang adab suami kepada istri, adab istri kepada suami, kan dua belah pihak kan harus dilakukan. Karena bisa jadi nanti kita akan menemukan idealisme. Maksudnya apa? Ternyata jangan suami yang baik seperti ini, keluarga yang teladan seperti ini, kan harus saling mendukung. Begitu kita lihat realitanya, kita lihat idealismenya, kita melihat suami kita, ya Allah, gimana mungkin saya bisa beradab, gimana mungkin saya bisa begini-begini, sedangkan dia aja begitu. Ya bisa jadi ketika kita belajar tentang konsep idealisme di dalam Al-Quran, kita akan menemukan realita yang berbeda, karena tergantung nasib masing-masing. Namun demikian, ketakwaan tidak boleh berlepas dari kita. Untuk itulah tadi di awal saya cerita, ketika ada seorang istri banyak taklim, banyak ilmu, banyak tahu, akhirnya melihat realita di dalam rumah tangganya, oh suaminya begitu,
rumah tangganya begini, bukan kehilangan ketakwaan. Justru disitulah dimulai diuji ketakwaan. Apakah dia egois dengan kebaikan untuk diri sendiri dan tidak peduli sama suaminya? Karena kondisinya bisa jadi yang namanya majestari itu lebih disukai sama ibu. Jadi ibu-ibunya lagi-lagi. Kalau kamu lagi-lagi buktinya aja lihat aja di lemarinya. Berapa seragam yang dia punya? Tandanya begitu. Sedangkan yang nama bapak-bapak kan punya keterbatasan. Karena bapak-bapak lebih rajin dari duit, kan gitu kan? Tapi bapak-bapak bisa jadi merasa di zona aman ketika istri-istrinya ngaji. Udah istri saya solihah, ya kan? Di rumah dia ngaji, di tempat kerja dia juga ngaji. Bapak-bapak merasa di zona aman. Alhamdulillah, biar istri saya tahu jadi istri yang baik. Kan gitu kan? Akan berbeda dengan kondisi si istri. Si istri bisa jadi merasa di zona tidak aman. Kenapa? Karena semakin ngaji dia semakin tahu bagaimana mungkin saya bisa beradab dengan suami saya. Kalau suami saya udah kayak gini, gimana saya bisa patuh sama suami saya? Suami saya kayak begini, ya kan? Bisa jadi kan begitu dia lihat banyak teori-teori idealisme di dalam Al-Quran, dia bandingkan dengan nasib suaminya, dengan kondisi suaminya, kan bisa jadi jauh banget, yang akhirnya membuat dia jadi, ya kan, egois, ya kan, jadi bertikai, jadi ribut, sampai maaf ada kalanya ini mama sudah mulai melawan ya sama suami gara-gara ngaji. Semakin ngaji, semakin melawan, semakin ngaji. Ya Allah, ternyata suami saya harusnya seperti ini ya. Ayah dari anak-anakku ternyata harus seperti ini ya. Begitu dia lihat suaminya baca Quran juga boro-boro, punya akhlak juga enggak, mau sholat subuh boro-boro, ya kan, bangun aja kesiangan. Ketika dia melihat realitas seperti itu, bukan akhirnya kemudian menjadi pertikaian lalu udahlah ingin kita cerai aja, ya kan? Berarti dia tidak bertakwa. Contohnya Nabi Nuh berapa tahun sih mendampingi istrinya ketika Nabi Nuh sudah diangkat jadi nabi, mulai terjadi gesekan karena sudah beda ya visi dan misi, sudah beda sudut pandang. Berapa tahun sih Nabi Nuh mendampingi istrinya? Ya, karena Nabi itu menjadi nabi itu setelah menikah. Artinya waktu awal-awal dia menikah, dia belum jadi nabi. Artinya rumah tangganya adem ayem. Tapi begitu Nabi Nuh jadi nabi di tengah pernikahan, mulailah kan berbeda selera, berbeda sudut pandang, ya kan? Apakah diceritakan bahwa istrinya Nabi Nuh mendengarkan dan mau menurutin suaminya? Enggak. Tapi apakah akhirnya Nabi Nuh memilih untuk menceraikan istrinya? Enggak. Berapa tahun Nabi Nuh ngasih tahu istrinya, terus ngajak istrinya, tapi enggak pernah didengar sama istrinya. Ada dalam surat Al-Ankabut di ayat 14. Tersebutkan di situ berapa tahun? 950 tahun. Kenapa? Nabi itu nggak menceraikan aja, cari aja istri yang lain. Karena Nabi itu ingin diuji oleh ketakwaannya. Udah terlanjur punya istri kayak begini. Idealisme yang ada di dalam konsep Islam dengan realita istri kamu yang seperti ini bukan membuat kamu lari dari masalah, tapi hadapi masalah dengan apa? Ajak terus istrinya sampai 950 tahun. Apakah istrinya akhirnya seperti Nabi Nuh atau tidak? Sampai mati. Karena itulah yang namanya orang bertakwa, yang namanya istri yang bertakwa sampai mati. Dua kemungkinan, saya yang meninggal lebih dahulu atau suami saya yang meninggal lebih dahulu. Selama hayat di kandung badan, saya tidak akan egois. Apapun kekurangan suami saya, tetap haknya dia. Kewajiban saya sebagai istri akan terus saya berikan, akan saya terus ingatkan, walaupun ternyata hasilnya gagal, nggak peduli. Karena kalau hasil itu
bukan urusan kita. Tapi kewajiban kita adalah takwa, jangan egois. Nah, untuk itu akhwat, berarti paham ya, apa yang akan kita pelajari hari ini harus menjadikan kita semakin kuat ketakwaannya, menjadi istri, menjadi ibu yang tidak egois sepanjang hayat dikandung badan. Sudah terlanjur punya suami yang model kayak apapun juga, jangan pernah berpikir capek ya. Jangan pernah berpikir, bagaimana mungkin aku bisa menunaikan ya kewajibanku sebagai istri yang baik, dianya aja baik. Tidak. Nah, untuk itu mari kita belajar dari Al-Quran, bagaimanakah adab dan juga kewajiban baik antara istri dengan suaminya maupun suami dengan istrinya. Saya akan mulai dari kewajiban terlebih dahulu, karena kalau sudah disebut kewajiban bisa jadi harus saling menguatkan, ya, bisa jadi istri yang lebih banyak berkorban agar kewajiban kedua belah pihak ini bisa dilaksanakan dengan baik. Kenapa? Karena tujuan kita dengan ketakwaan ini, ya, maka kita memboyong suami dan anak-anak kita masuk ke dalam surga. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Ya, misalnya suami kita ketinggalan ternyata ada neraka. Jangan berpikir rasain lupa. Karena takutnya malah suami kita menggugat kita. Apa kata suami kita? Ya Allah, ya kan? Kenapa aku masuk neraka? Aku tuntut istriku. Karena istriku egois, gak mau ngajak-ngajak aku ke surga. Ya kan? Karena istriku gak bangunin aku subuh-subuh, dibiarkan aku kesiangan. Kan akhirnya dia tidak salat subuh. Sedangkan ibadah yang pertama kali bisa sama Allah, sholat. Ketika istri membiarkan suaminya kesiangan, gak sholat subuh, ketiduran, gak sholat isya, maka suaminya akan diminta pertanggungjawaban. Bisa jadi menyebabkan dia masuk ke neraka. Belum tentu dia mau masuk neraka sendirian. Dia akan menggugat istrinya. Kenapa? Istriku egois. Dia bangun malam. Harusnya dia bisa membangunkan aku di waktu subuh. Tapi kenapa dia tidak bangunkan aku? Ya Allah, aku gak mau masuk neraka sendirian. Maka digugat ya istrinya. Nah, artinya kenapa harus ada ketakwaan? Karena masing-masing harus saling memboyong. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Suami istri udah masuk surga, jangan sampai ketinggalan anaknya yang laki-laki, anaknya perempuan. Ya, karena tadi terlalu lemah dalam masalah sholatnya. Kan begitu. Mari sekarang, ya kan, kalau ini sudah saya tegaskan, sekalian nanti kita akan bicara masalah konsep rumah tangga. Adab istri kepada suami tidak mengaruh bagaimana kondisi suaminya. Kan ada begitu. Gimana kita mau berbuat baik sama suami kita dimodel itu? Kadang begitu kan? Yang namanya hukum, bagaimana kan kewajiban istri kepada suaminya? Tidak tahu apapun kondisi suaminya. Justru dengan kondisi suami yang macam bagaimana pun, ketakwaan kita bermain di sini. Ya Allah, berarti apa? Saya teruji bahwa saya tak boleh egois. Saya akan rangkul suami saya akan merangkul anak saya, biar nanti kita masuk surga bersama-sama. Sekarang kita mulai. Karena bicara masalah adab, berarti harus tahu dulu prinsip-prinsipnya yang harus dipenuhi agar menjadi sarana kita bersama memenuhi kewajiban yang ada yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yaitu apa kewajiban keluarga di dalam surat Rum ayat 21. Yaitu ini kata perintah. Namanya kata perintah berarti kan sebuah kewajiban. Sama juga dengan surat Al-A'raf
pertama adalah sakinah. Jadi ada ya yang harus dilakukan oleh seorang istri agar tercapai kesakinahan yang menjadi kewajiban dalam rumah tangga. Kan ya? Jadi saya mau mulai dari kewajiban. Kewajiban dalam berumah tangga yang pertama adalah sakinah. Sakinah bahasa Arab, tapi udah jadi bahasa Indonesia, apalagi udah dijadikan satu, samaran. Sakinah, mawaddah, warahmah. Ini pertanyaan saya. Kalau sakinah, mawaddah, warahmah memang seperti apa sih maknanya? Kayak apa sih maknanya yang samaran? Yang nggak pernah berantem. Dan Rasulullah pernah ribut dengan istrinya, tapi tidak menyebabkan ya akhirnya kehilangan samarah. Nah, maksud saya, ya kita harus tahu memposisikan sakinah mawaddah warahmah dengan kondisi yang pas, yang tepat. Sakinah ada sebuah kewajiban yang harus dilakukan suami kepada istrinya dan istri kepada suaminya. Itu kewajiban. Hadiahnya dari Allah adalah mawaddah warahmah. Nah, jadi kalau secara susunan bahasa, sakinah adalah kata perintah. Hadiahnya adalah mawaddah warahmah. Sampai Allah tidak hadirkan mawaddah warahmah dalam rumah tangga itu kalau masing-masing tidak melakukan kewajiban sakinah. Berarti apa itu sakinah? Kan begitu kan? Sakinah dalam bahasa Arab di dua ayat. Yang pertama surat Rum ayat 21. Ini dengan kata perintah. Karena adab-adab itu nanti akan kita lakukan untuk memenuhi kewajiban kita sebagai istri, sakinah dengan suami. Nah, dalam surat Rum ayat 21 Allah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu." Ini kata perintah. Litaskunu ini 3 huruf, sin, kaf, nun. Sakinah itu dari 3 huruf, sin, kaf, nun. Kan gitu. Nah, kewajiban yang pertama adalah litaskunu ilaih. Apa artinya? Agar kalian merasa tenteram kepadanya. Nyaknya di sini kepada Allah atau kepada pasangan? Kepada Allah dan pasangan. Pasangan. Berarti kewajiban dalam rumah tangga yang pertama adalah seorang istri harus merasa tenteram kepada suami. Seorang suami harus memberikan ketentraman kepada istri. Jadi tentram kepadanya, tentram, nyaman. Berarti kan kewajibannya kita menjadi seorang istri yang memberikan ketentraman kepada suami, sehingga suami merasa tentram ketika bersama kita. Ya, suami punya kewajiban memberikan ketentraman kepada istri agar istri merasa tentram hanya kepada suami. Kan begitu kan? Bahkan siapa di dalam rumah tangga yang menyebabkan pasangannya resah, yang menyebabkan pasangannya galau, disebut oleh Allah sebagai pelaku yang hukumannya itu langsung Allah tangkap. Misal, ya kan? Ada dalam surat At-Tahrim 66 ayat 1. Pada saat istrinya Rasulullah SAW, Aisyah dan Khadijah, dia tidak memberikan ketentraman kepada suaminya. Dia membuat resah Rasulullah, dia membuat galau Rasulullah, hanya gara-gara kecemburuannya. Mungkin sudah pernah tahu cerita surat At-Tahrim. Rasulullah itu senang minum madu yang disediakan oleh Maria Al-Qibtiyah, istri yang lain. Aisyah dan Hafsah merasa cemburu. Ya, gimana caranya agar
Rasulullah itu nggak lagi-lagi minum madu, kan gitu kan? Akhirnya asbabun nuzul anak itu Aisyah sama Hafsah membuat persekongkolan, membuat rencana. Tujuannya adalah agar Rasulullah nggak lagi-lagi minum madu. Apa yang dilakukan oleh Aisyah dan Hafsah? Mencegah Rasulullah. Ya, diawali dengan Aisyah dulu, nyegat Rasul. Dia akan ngomong. Apa kata Aisyah? Ih, Rasulullah mulutnya bau. Habis makan apa sih? Rasulullah kan akhirnya gak nyaman. Karena Rasulullah suami yang baik. Ketika dia suka dengan sesuatu, ternyata aromanya gak disukai sama istrinya. Masa nyaman kan? Kan suami yang baik begitu, ya kan? Beda suami yang gak baik. Udah tahu istri gak suka, bisa jadi malah di kamar-kamarin, ya kan? Itu suami yang gak baik. Kalau suami yang baik, seperti Rasul suka madu, ternyata baunya madu gak disukai sama Rasul, gak disukai sama Aisyah. Kan Rasul sedih, ya, dia gak enak, membuat dia jadi resah. Ditambah lagi dicegat sama Hafsah, ya kan? Dicegat. Ngobrol sama Hafsah, apa kata Hafsah? Ya Rasul, mulutnya bau madu, bagaimana Aisyah? Ternyata Hafsah pun mulutnya, ya, Hafsah pun gak suka dengan bau yang dikeluarkan dari mulutnya Rasulullah, gak suka dengan bau madu itu. Ini padahal strategi mereka membuat Rasulullah jadi gak nyaman, kacau, fatal. Kalau Rasulullah atau ketika kita sudah merasa tidak nyaman, kan bisa membuat kita melakukan sesuatu yang lebih dahsyat lagi, bisa melakukan kemaksiatan yang lebih lagi. Seperti Rasulullah, karena dia merasa madu ini membuat istrinya gak nyaman, suami Aisyahnya gak nyaman, Hafsah gak nyaman, kan Rasul merasa bersalah. Gara-gara merasa bersalah, akhirnya Rasulullah lupa dan berani melakukan sebuah kemaksiatan. Apa kemaksiatannya? Mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Waduh, halal apa? Halal, tapi gara-gara Rasulullah merasa bersalah karena membuat istrinya gak nyaman, ya kan? Akhirnya Rasulullah mengharamkan madu. Apa yang dilakukan Rasulullah membuat Allah marah? Turunlah surat At-Tahrim, surat 66 ayat 1, menegur siapa yang bikin resah suami. Dan apakah dibiarkan sama Allah, Aisyah sama Hafsah? Tidak. Apa ayatnya itu kan? Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah kepada kamu? Gara-gara siapa? Gara-gara siapa ayat ini? Tabtaghi mardhata azwajik, hanya untuk mencari keridhaan istri kamu. Jadi Rasulullah itu, ya kan, merasa bersalah kalau dia minum madu membuat istrinya resah. Sedangkan yang namanya suami kan harus selalu membuat nyaman istrinya. Kok madu yang disukai sama Rasul, istri gak nyaman? Rasulullah merasa bersalah. Akhirnya sampai membuat Rasulullah melakukan tindakan lebih salah lagi, yaitu mengharamkan madu. Ditegur sama Allah, siapa pelakunya? Bukan kamu ya Muhammad. Siapa? Istrinya. Akhirnya dibocorin kan sama Allah. Ini semua strateginya Aisyah sama Hafsah. Dan idenya siapa? Idenya Hafsah. Lihat, Hafsah, ya kan, ditegur sama Allah. Gara-gara kecemburuan seorang wanita, kadang dia nggak bisa berpikir secara jernih. Hafsah tahu nggak kalau suaminya itu Nabi? Sebenarnya Hafsah itu tahu nggak kalau Rasul itu Nabi? Suaminya Nabi tahu kan? Tapi lihat di ayat ini, ayat kedua. Sampai dia lupa kalau suaminya Nabi. Pada saat Allah membocorkan berita tersebut, Allah panggil Hafsah. Kok kenapa kamu melakukan semua ini? Kenapa kamu begini? Apa kata Hafsah? Qalat man ambaka hada. Siapa yang kasih tahu kamu ya Rasul? Bagaimana siapa yang kasih tahu? Akhirnya dijawab sama Allah, dijawab sama Rasul. Qala nabba'ani al-'alimul khabir. Mau tahu Hafsah siapa yang kasih tahu aku? Ini idemu. Yang memberitahu aku adalah Allah yang Maha mengetahui lagi Maha mengabarkan. Astagfirullahaladzim, ternyata ya Hafsah itu lupa suaminya Nabi.
Apakah dibiarkan Aisyah sama Hafsah oleh Allah? Tidak. Siapa yang membuat pasangannya